Dipersembahkan oleh Halo Sobat Medcom, apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk ke sejuta 250 kalinya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ayo yuk sama-sama kita mematuhi protokol kesehatan. Katanya pandemi pengen cepat berakhir kan, jadi tetap melaksanakan apa yang namanya menjaga jarak, mencuci tangan dengan masker, mencuci tangan dengan air kalau dengan masker, dan juga jangan lupa memakai masker, karena itu menjadi kunci supaya pandemi COVID-19 cepat berakhir, dan kita cepat jalan-jalan, karena aku tuh kangen banget sama yang jalan-jalan, pengen ngelihat Indonesia tangguh dan parekraf yang tumbuh, karena kalau ngomongin jalan-jalan pasti berkaitan sama parekraf. Dan makanya kita akan lagi ngobrol sama Pak Menteri kesayangan kita semua, ada Papa Online Sandiaga Uno. Selamat sore Bang. Selamat sore ngobrol. Boleh kasih Katanya, pantun nggak? oh boleh kasih duit juga nggak apa-apa. Duitnya belum ada, pantun dulu. Pantun dulu silahkan. Indahnya dunia ada di Indonesia. Cakep. Beragam adat dan suku budaya. Asik. Negeri kita telah lama merdeka. Ayo junjung prestasi untuk bangun bangsa. Eh. Sudah Masuk. 76 tahun kita merdeka. Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mari tanamkan selalu jiwa Pancasila agar Indonesia semakin berjaya. Cakep. Selalu ya, signature. Melihat ayunan. Cakep. Dulu main ayunan bersama mantan. Di balik pandemi pasti ada harapan. Perbanyak bersyukur agar berkah dilimpahkan. Amin. Tapi ingat, buanglah mantan pada tempatnya ya. Jangan main ayunan sama mantan. Salah Oke ya, deh. nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu kita berbalas pantun ya. Jangan berbalas komen, tapi kita berbalas pantun. Coba nih. Lanjut. Jalan-jalan ke Pulau Komodo. Cakep. Jangan lupa berjemur di pantai. Cakep. Wah, ada Bang Sandi Uno. Udah ganteng plus kece badai. Badai. Abang Manis siapa yang punya? Itulah ciptaan Tuhan Maha Esa. Cakep. Indah pantainya, berjajar pulaunya. Itulah pesona Indonesia. Itulah pesona Indonesia. Tapi kita tanya dulu nih, pakai kaos dengan tagar di Indonesia aja. Ini maksudnya kenapa nih, Pak Menteri? Di Indonesia aja ini adalah bagian dari tagline kita dalam program Bangga Berwisata di Indonesia. Karena sebelum pandemi ini wisatawan Nusantara kita nih menghabiskan 11 miliar dolar Mbak Widya di luar negeri dengan berwisata ke berbagai destinasi di mancanegara. Oleh karena itu dengan pandemi kita ingin ubah mindset mereka berwisatanya hashtag di Indonesia aja. Ada kok semua di Indonesia. Naik gunung buat berpetualang. Cakep. Nikmati sejuknya angin dan pemandangan. Cakep. Widya, berbagai bantuan tengah kita upayakan. Bantu pelaku parekraf agar beban terasa ringan. Ringan, itu loh. Dibantu, makanya di Indonesia aja. Aduh, kalau misalnya kita ke pantai timur Indonesia ya, itu namanya Maldives tuh nggak ada apa-apanya, tahu nggak sih? Bener Betul-betul banget. sangat cantik. Tapi bentar lagi kan namanya 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita lihat ya, di belakangnya juga sudah ada tulisannya. Apa nih memaknai kemerdekaan ke-76 bagi personally seorang Sandiaga Uno? Buat saya 76 tahun ini, karena saya juga ikut yang bersama dengan beberapa ahli-ahli desain grafis, memilih ini 76 ini yang diajukan ke Pak Presiden untuk Pak Presiden pilih. Nah, kita ingin di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi ini ada optimisme. Optimisme dalam bingkai kehati-hatian, karena kita nggak boleh lengah, nggak boleh abai bahwa pandemi ini ada di sekitar kita. Jadi perayaan ke-76 tahun ini memang penuh keprihatinan. Tapi saya ingin justru menghadirkan semangat optimisme bahwa Indonesia bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, yes, we can do it.
Oh, that's nice. That's rhyming. Tetap ya, mau bahasa Inggris juga ada pantunnya gitu. Ada. Harus solid melawan COVID ya kan, biar bangkit gitu. Nah, tadi saya suka nih kata-katanya, kita sama-sama merayakan tentunya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dengan bingkai kehati-hatian. Maksudnya kehati-hatian di sini tentunya dalam konteks protokol kesehatan gitu ya, Bang? Dan protokol kesehatan ini sekarang menjadi satu keutamaan. Karena kita melihat varian Delta, Widya, bahwa varian Delta ini tiba-tiba kita lagi membangun kembali pariwisata dan ekonomi kreatif. Alhamdulillah selama Januari sampai Juni itu kunjungan wisatawan Nusantara sudah naik 5 kali lipat. Misalnya di Bali dari tadinya 2.000 per hari sampai 10.000 per hari, tiba-tiba varian Delta ini boom menghantam kita, akhirnya PPKM level 4. Nah, disinilah kehati-hatian kita harus kita hadirkan, bahwa walaupun sekarang alhamdulillah ya level 4-nya ini semakin dilonggarkan, tapi perayaan ini jangan sampai memicu kembali kenaikan dari jumlah kasus COVID-19 dan kesiapan kita untuk menangani pasien atau teman-teman yang terkena virus COVID-19. Jadi program kita dengan Rumah Digital Indonesia ini adalah bagian daripada memindahkan nih yang biasanya balap karung, makan kerupuk, panjat pinang ke ekosistem digital. Jadi kalau pinjam istilah Presiden Jokowi adalah inilah kerja-kerja digital kita. Kita hadirkan kebersamaan tentunya dengan adaptasi dalam bentuk virtualisasi. Oke, jadi Rumah Digital Indonesia, semua masyarakat Indonesia tentunya bisa gabung di situ, Pak Menteri? Ya, semuanya welcome, it's your home. Ini adalah konsepnya rumah, ini adalah milik bersama dengan konsep digitalisasi, jadi karya-karya terbaik anak bangsa, bagaimana kita mengapresiasi keberagaman kita, bagaimana kita mengekspresikan kemerdekaan kita, ini kita kumpul semuanya di Rumah Digital Indonesia. Aduh, pengen ikutan. Kebayang nggak sih kalau misalnya makan kerupuk tapi digital gitu kan? Iya, pecah-pecah banget. Masukin kelereng gitu. Tapi waktu masih kecil yang paling teringat perayaannya itu 17 Agustusan ngapain sih seorang Sandiaga Uno? Ya ini klasik banget ya. Aku menang lomba lari muterin RW kita. Tetap nggak jauh dari lari ya? Nggak jauh dari lari gitu. Aku menang, aku urutan ketiga gitu. Dan yang urutan 1, 2 tuh jauh lebih umurnya lebih senior, tapi di situ bangga banget gitu loh. Walaupun finish di peringkat 3 dapat medali, senang banget. Dan setelah itu ikut lomba macam-macam, tapi nggak pernah menang. Yang menang cuma lomba balap karung kalah, jatuh. Kerupuknya goyang-goyang terus, susah banget baru digigit sedikit langsung goyang-goyang. Kelerengnya jatuh karena mulutnya nggak kuat megangin sendok. Macam-macam ikut lomba, tapi yang selalu nempel di pikiranku itu waktu aku SD. Lomba lari itu ya? Ya menang posisi 3 lari muterin RW kita. Oh, kalau medali itu dapat perunggu gitu ya? Dan juga banyak kayak misalnya panjat pinang gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang panjat sosial ya, bukan panjat pinang. Jangan jadikan lomba kalau pansos. Terus pahlawan ini kan identik ya. Ketika kita misalnya memperingati kemerdekaan Indonesia, kita tentunya tidak akan lupa dan tidak akan luput yang namanya sejarah dari pahlawan. For you, Sandiaga Uno, pahlawan masa kini itu sebenarnya siapa sih? Tenaga kesehatan, para perawat, dokter-dokter, tenaga medis, supir ambulans, para penggali kuburan, dan yang ikut membantu kita untuk pemulasaran jenazah, para pahlawan ekonomi di sektor mikro yang dalam bingkai PPKM 4 ini harus patuh untuk berjualan kebutuhan pokoknya bagi masyarakat sekitarnya dengan penuh keterbatasan, dan mereka masih bisa melakukan kegiatan dalam bingkai protokol kesehatan ini adalah pahlawan-pahlawan masa kini.
mereka yang akan membawa kita keluar dari pandemi. Pahlawan masa kini juga anak-anak muda yang bukan menjadi kaum rebahan, tapi mereka menjadi agen perubahan. Mereka mengambil peran dan tanggung jawab untuk ikut mengisi perjuangan menghadapi pandemi ini dengan kerja-kerja digital, dengan karya-karya yang membanggakan, karya-karya virtual yang hadir, baik di sektor-sektor yang besar seperti kuliner, kriya, fashion, maupun sektor-sektor yang sangat spesifik seperti aplikasi, pengembangan permainan, dan beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak muda yang membanggakan ini. Oke, jadi kita mau jadi generasi rebahan atau generasi jadi agen perubahan gitu ya. Pilih, it's your choice. Tapi rasanya akan lebih berarti kalau kita mengkontribusikan at least for the smallest society atau terdekat begitu ya, yang juga mengasah kreativitas tentunya. Banyak tadi Pak Menteri menyebutkan banyak aplikasi ternyata tercipta. Pandemi ini membuat kita akhirnya terpaksa untuk merogoh lagi apa ide-ide yang mungkin selama ini belum wujudkan dan ternyata bisa diwujudkan secara digital. Terus setuju dong kalau kemarin kita juga masih euforianya ada pahlawan di ajang Olimpiade yang berhasil membanggakan nama Indonesia lagi-lagi dari cabang bulu tangkis. Terus dikasih jalan-jalan gratis deh sama Pak Menteri, aku masih inget tuh. Terus semuanya pada oke jadi atlet ya, pengen jalan-jalan gratis. So, what do you think Pak tentang Grey Up, Gracia dan Apriani? Sangat membanggakan ya, dan saya sangat terharu karena waktu itu saya jadi komentator di pertandingan final itu, dan sebagai seorang yang ya main bulu tangkisnya teplak-teplok ya, teplak-teplok itu, saya ngelihat Grey Up ini menjadi satu simbol kekuatan dan ketangguhan bangsa kita di tengah ya banyak tekanan, di tengah banyak mungkin juga sebagian daripada stakeholders bulu tangkis yang meragukan karena mereka kan peringkatnya jauh di bawah peringkat yang diunggulkan. Ya. Jadi dia dengan penuh percaya diri. Jadi sebelum pertandingan saya dikirimin foto-foto mereka sedang stretching, itu lepas banget, ketawa-ketawa dan confident, percaya diri. Jadi ini adalah satu kemenangan Grey Up yang menjadi kebanggaan bagi kita dan bukti bahwa kerja keras untuk mengejar impian dan bahwa Olimpiade itu adalah mempersatukan bangsa kita. Betul. Dan mereka nggak hanya mikir karir mereka sebagai pebulu tangkis, tapi juga sumbangsihnya kepada bangsa yang sedang berkabung karena pandemi ini menjadi lebih semangat dengan tekad yang kuat, jiwa yang pantang menyerah, dan perjuangan mereka itu menginspirasi. Jadi begitu ditanya langsung pendapat saya langsung bilang bahwa kita lagi mengembangkan 5 destinasi super prioritas. Kita ingin Grey Up ini menjadi bagian dari perjuangan kita, kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan langsung aja tercetus di situ, nggak pakai nanya jajaran lagi, saya langsung on the spot. Dan karena si app ini, si Apriani ini adalah putri asli Sulawesi Tenggara, tentunya kita hadiahkan Wakatobi sebagai tambahan. Karena kalau Grey kan Sulawesi Utara sudah ada Likupang. Likupang itu kan di Sulawesi Utara. Jadi mudah-mudahan 6 liburan ini menjadi penyemangat mereka untuk terus berprestasi, apresiasi kita sebagai bangsa dan negara kepada putri-putri terbaik kita, serikandi-serikandi bulu tangkis kita, dan juga di saat yang sama karena mereka ini udah jadi KOL, mereka ini udah jadi leaders, dan pasti followernya banyak, pasti yang perhatiin banyak, pasti akan jadi hits. Jadi ini juga kebangkitan penyiapan 5 destinasi super prioritas. Jadi daripada kita bayar iklan di luar negeri atau kita cari artis mancanegara, inilah pahlawan-pahlawan kita yang nanti akan membantu mempromosikan dan menghidupkan
5 destinasi super prioritas yang kita sekarang lagi promosikan. Ini sekaligus juga memberikan harapan begitu ya, dan juga optimisme bagi teman-teman yang merasa mungkin selama ini inferior. Aduh, kalau saya anak daerah gitu ya, saya nggak bisa berkompetisi dengan equal sama anak-anak di ibu kota, katakanlah. Enggak ya, kita dari kampung, mohon maaf, tapi kita nggak kampungan dan mampu membawa Indonesia di mata dunia sangat luar biasa melalui prestasi, dan ujung-ujungnya tentunya pasti mempromosikan Indonesia. Nah, balik lagi nih soal mempromosikan Indonesia, jadi tema tahun ini kan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, begitu ya. Kita juga ingin di semua lini, termasuk lini pariwisata, Indonesia kembali tumbuh. Apalagi tadi Pak Menteri mengatakan di awal sebelum PPKM darurat, PPKM level 4, itu yang namanya destinasi wisata, terutama di Bali, kembali melonjak. Nah, untuk mewujudkan supaya Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh dalam kacamata pariwisata, what would you do, Pak, dalam waktu dekat ini? Iya, untuk sementara adalah mendorong kearifan lokal kita. Kita melihat apa yang ditunjukkan oleh APRI, cium tangannya si Gracia itu merupakan satu kearifan, satu penghargaan kepada yang lebih tua. Dan ini menimbulkan satu harapan kita bahwa kearifan lokal kita ini ternyata merupakan kekuatan. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Gracia di tengah-tengah pertandingan, dia mengganti raketnya. Dan ibaratnya suatu hal yang nggak mungkin gitu, raketnya putus tapi dia kembali dan memenangkan poin tersebut. Ini saya melihat justru di tengah pandemi ini kita sekarang diberi raket baru, yaitu raket inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah gotong royong yang kita miliki. Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh itu kembali kepada kekuatan diri kita, yaitu inovasi. Apa yang dilakukan oleh Gracia itu sangat inovatif, keluar, dia nggak menyerah, daripada senarnya putus, dia ganti. Adaptasinya adalah dengan protokol kesehatan, dengan kearifan lokal yang seperti ditunjukkan APRI, yang menghormati orang yang lebih tua, dan kolaborasi, gotong royong yang bangsa ini miliki. Jadi bukan hanya bertanding tapi bersanding, bukan hanya berkompetisi tapi juga perkuat kolaborasi. Dengan ini saya yakin Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh bisa kita wujudkan, dan harapan kita pariwisata dan ekonomi kreatif, beberapa program kita seperti desa wisata, kebangkitan ekonomi kreatif ini akan mudah-mudahan bukan hanya membuat bangsa kita bertahan, tapi bisa mengambil peluang untuk mencetak pemenang. Itu very nice. Jangan lelah untuk mencetak pemenang, dan pelajaran yang kita bisa ambil, raketnya putus, kita nggak putus harapan gitu kan. Tapi kalau hubungan kamu putus, yuk segera move on gitu kalau kata Pak Menteri. By the way ya, ini banyak sekali yang dilakukan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Kemenparekraf tentunya semuanya di kala PPKM, ada misalnya vaksinasi, lalu habis gitu ada seputar bantuan, begitu banyak saya lihat di media sosialnya, ngasih ke A, ngasih ke B. Nah, itu tuh sebetulnya mapping, cara kalian mapping untuk siapa ya kira-kira yang hari ini memang pantas mendapatkan bantuan A. Oh, di daerah ini mungkin bantuan B yang lebih dibutuhkan, berbeda dengan daerah A. Itu mappingannya gimana? Jangan dulu dijawab, Pak Menteri. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ngobras bersama Sandiaga Uno. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Crosscheck Netcom.id. Masih bersama saya, Indra Maulana. Halo, ketemu lagi di Newsmaker. Ngobrol sama penyanyi bisa. Ngobrol sama selebritis bisa banget dong. Ngobrol sama politisi bisa juga. Ngobrol sama public figure bisa lah. Saksikan Ngobrol asik bersama saya Widya Saputra secara live streaming. Medcom.id, a part of Media Group News. Balik lagi di Ngobras, ngobrol asik spesial bersama Sandiaga Uno. Bang, udah vaksin lengkap Bang, COVID-19? Jadi aku kena COVID itu kan Desember, dan 6 bulan dianjurkan dokter untuk menunggu saat vaksin, dan
Juni itu sudah divaksin dosis pertama dan dosis keduanya itu akhir Agustus karena AstraZeneca akan beda 11 sampai 12 minggu. Ya. Jadi ini lagi menunggu dosis kedua akhir bulan ini, dosis kedua akhir Agustus. Dan ya ini salah satu yang sangat diperlukan oleh bangsa kita keluar dari pandemi ini adalah mempercepat program vaksinasi secara masif. Ya. Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan 34 juta pelakunya saat ini berpartisipasi secara totalitas untuk mendukung program vaksinasi bukan hanya di destinasi wisata tapi di mana para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa terjangkau. Karena banyak yang menyarankan ya Pak Parekraf fokus aja di sektornya. Ini kan tugasnya Kementerian Kesehatan. Saya bilang nggak bisa. Ini kita melakukan suatu hal yang sangat strategis dan sentral, di mana target 2 juta penerima vaksin per hari ini harus kita wujudkan. Berarti 34 juta pelaku parekraf ini harus juga secara all out membantu program pemerintah ini. Dan ini yang sudah kita lakukan dengan menyiapkan sentra-sentra vaksinasi di destinasi wisata dan juga di sentra ekonomi kreatif. Kita punya program Vaksin with a View, vaksin asik di tempat piknik. Kita dorong kolaborasi kerjasama dengan prinsip 3G. Gercep, gerak cepat, we don't have much time. Yep. Geber, gerak bersama, kita rangkul TNI, kita rangkul Polri, kita rangkul Ormas, kita rangkul sektor kesehatan, kita rangkul dunia usaha, dan gaspol. Garap semua potensi. Untuk di lapangan kita dorong peluang mempercepat program vaksinasi kita. Jadi ada gercep, ada geber, ada gaspol gitu ya. Jadi harus segera. Ini mengingatkan saya sebuah tagline PSM. Dulu bahkan dipopulerkan oleh Bang Sandi, terstruktur, sistematis, dan masif gitu ya. Dan semuanya, jadi ingat ya TSM, gimana ya? Tapi itu justru yang harus diperlukan nih, vaksinasi semuanya berkolaborasi, bukan hanya tugas A saja, bukan hanya tugas B saja. What's the least we can do untuk mempercepat tentunya proses keluarnya kita dari pandemi. Dan juga nih aku punya data nih, katanya dana bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini sebesar 2,4 triliun. Nah ini diperuntukannya, dialokasikannya supaya tepat guna. Ini gimana ya Pak Menteri? Jadi kita ada 17 subsektor di ekonomi kreatif dan ada 13 subsektor di pariwisata. Jadi 2,4 triliun ini kita arahkan kepada yang betul-betul membutuhkan, dan ini mereka yang ada di tentunya strata ekonomi terbawah yang mungkin dalam beberapa bulan terakhir sudah tidak memiliki mata pencarian. Jadi kita alokasikan untuk mereka juga tenaga kesehatan yang memerlukan tempat istirahat di hotel-hotel di sekitar tempat mereka bekerja, yaitu rumah sakit. Dan kita juga mendorong ada bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata. Jadi langkah ini sekarang sedang kita siapkan. Kita ingin program ini berkeadilan. Pemerintah hadir, berpihak, membela masyarakat yang membutuhkan. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Karena mereka itu butuh bantuannya itu sekarang. Dan saya juga menggunakan pendekatan teknologi dan data-data yang kita konsolidasikan dari pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Dengan pendekatan usaha-usaha yang dibantu itu adalah yang membuka lapangan kerja bagi lebih banyak orang. Lebih banyak lapangan kerjanya, lebih perlu kita berikan sentuhan. Dan terutama bagi mereka yang sekarang menghadapi kesulitan cash flow atau likuiditas, itu yang kita bantu. Betul, jadi itu ya syaratnya justru semakin banyak dia, semakin luas dia membuka lapangan pekerjaan, semakin akan lebih cepat dibantu begitu ya. Dan juga salah satu bentuk bantuan dari Kemenparekraf, mereka menyiapkan aplikasi untuk mempercepat penyaluran bantuan pemerintah. Nah ini progresnya sampai Agustus ini seperti apa Pak Menteri? Jadi
rencananya kita akan finalisasikan bulan ini. Ini sekarang sudah ada di mejanya para pimpinan di Komite PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan kita harapkan Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan bisa segera memberikan lampu hijau supaya kita bisa distribusikan di bulan ini atau di kuartal ketiga. Itu yang menjadi harapan kita. Yang kedua adalah menurut kami bagaimana kita juga selain daripada tadi kan ada pilar kesehatan, ada pilar ekonomi. Nah, ini pilar kemanusiaan. Jadi yang bagaimana Kemenparekraf bisa mengagregasi bantuan-bantuan berdasarkan dari sisi-sisi terbaik kemanusiaan. Jadi kami walaupun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kita mengajak semua bergotong royong. Kemarin kita mendapatkan bantuan dari para donatur untuk beasiswa bagi pedagang kecil yang anaknya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Jadi dengan Kamipreneur kita memberikan bantuan beasiswa bagi siswa SMP, SD, SMA, dan kuliah. Terus kita juga dapat bantuan dari dunia usaha untuk oksigen konsentrator. Kita juga dapat bantuan dari penyedia artificial intelligence, kecerdasan buatan, untuk bisa memetakan supply dan demand dari kebutuhan obat-obatan dan vitamin sehingga lebih bisa terdistribusikan dengan lancar. Nah, ini bentuk-bentuk dari kegiatan kita yang berkolaborasi dari sisi kemanusiaan, mudah-mudahan bisa menghadirkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini sekedar sharing ya Pak Menteri. Kemarin itu saya sedang mengantri di kasir di sebuah minimarket ya, minimarket yang ada di mana-mana. Saya tidak bisa sebutkan mereknya gitu ya. Tiba-tiba di dalam minimarket itu ada anjungan tunai mandiri, ada ATM. Ketika itu ada seorang pria yang mengambil ATM, terus ketika withdraw gitu, ketika menarik uangnya dia menangis. Dia menangis like he can't help it, padahal di situ semua banyak orang gitu ya. Akhirnya kan kita ke distract tuh melihat Bapak. Terus akhirnya saya tanya, Pak kenapa? Iya, ini gaji saya terakhir karena hari ini saya dipecat sama perusahaan saya, sementara saya belum bayar uang sekolah anak saya. Di situ yang kerennya adalah ketika tadi Pak Menteri berbicara tentang pilar kemanusiaan, satu minimarket itu semuanya patungan. Semuanya patungan, tidak ada yang, yuk patungan yuk, enggak. Jadi mereka satu-satu ngasih. Itu saya benar-benar mengabadikan momennya dan menangis gitu. Oh, ternyata masih banyak orang baik di Indonesia yang ketika pandemi ini kan we have to share the pain and share the joy begitu ya. Dan itu semuanya kompak untuk Pak jangan sedih, kita nanti sama-sama cari solusinya, tapi sementara ini untuk bayar dulu kontrakan dan bayar sekolah anaknya. Jadi sangat setuju saya dengan pernyataan bahwa pilar kemanusiaan di sini juga perlu diglorifikasi, karena kadang kita lupa gitu ya, kita fokusnya terhadap virus, padahal sesama manusianya sendiri banyak yang harus diperhatikan, dan salah satunya tadi diberikan beasiswa nih untuk pelaku UMKM. Syaratnya untuk mendapatkan beasiswa gimana nih Pak Menteri? Jadi ini beasiswa yang menyasar anak pedagang kaki lima yang fokus pada sektor ekonomi kreatif, kuliner, mungkin fashion, kria, dan mereka ini berstatus pelajar SMP, sanawiyah, kita berikan bantuan per bulannya Rp300.000, pelajar SMA aliyah, kita berikan bantuan Rp400.000, dan juga untuk mahasiswa Rp500.000 per bulan. Dan ini syaratnya adalah anak ini adalah pedagang kaki lima yang belum terjangkau bantuan pemerintah dan terdampak PPKM level 4, dan mereka aktif belajar virtual di masa pandemi COVID-19. Nah, kami beruntung ada Kamipreneur, ini organisasi para entrepreneur yang sangat peduli, dan saya semakin yakin dan semakin optimis karena bangsa ini memiliki satu tenun kebangsaan dan rajut tenun kebangsaan kita ini justru semakin kuat dari pandemi. Dan kita semua berharap bahwa beasiswa ini bisa meringankan beban orang tuanya yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang tidak bisa mendapatkan omset atau nafkah yang cukup untuk membiayai sekolah dari anak-anaknya. Saya sendiri dulu mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri karena beasiswa. Jadi saya sangat mengerti
bahwa ternyata seorang anak yang mendapatkan pendidikan itu peluang mereka bisa menjadi sukses dan supaya menjadi apapun yang mereka inginkan, cita-cita yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Itu sangat membesarkan hati kita. Iya, dan tentunya priceless ya. Jadi ayo teman-teman yang selama ini protes, aduh di rumah mulu ya, coba tuh di luar cari nafkah aja susah loh. Cari beasiswa setengah mati loh, untuk bertahan hidup susah loh. Kalian mungkin enak-enak nih, masih kena AC, masih bisa kena internet, masih punya kuota tidak terbatas. Tapi sama-sama yuk kita pikirkan bagaimanakah saudara-saudara kita di luar sana yang justru sangat membutuhkan bantuan sekarang. Tapi lucu deh, Pak Menteri, kemarin waktu penyaluran beasiswa ada salah satu penerima katanya cita-citanya ingin seperti Sandiaga Uno, yakni pengusaha sukses gitu ya. Apa yang waktu itu sama Pak Menteri dikasih tahu ke anak itu? Ya, saya waktu itu bilang bahwa dia akan menjadi orang sukses karena dia punya cita-cita untuk membuka lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja, dia ingin meneruskan usaha ayahnya yang sekarang ini usahanya kaki lima atau mikro, tapi dia akan menggunakan teknologi digital meningkatkan usahanya dari kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Nah, harapannya inspirasi yang saya berikan pada saat saya di PHK tahun 97, saya juga memulai usaha seperti itu, dari usaha yang sangat kecil. Dan dalam waktu 20 tahun, saya membangun usaha bersama dengan rekan-rekan, mitra-mitra, dan alhamdulillah usaha yang dimulai hanya dengan 3 orang karyawan, sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan saya nyampaikan bahwa Anda juga pasti punya peluang sukses jika memiliki etos kerja 4As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya berikan semangat itu, insya Allah dengan beasiswa ini akan memperbesar dan memperlebar peluang dia untuk bangkit keluarganya, dan mungkin banyak cerita-cerita serupa tapi belum tersentuh bantuan kita. Jadi benar Widya bilang tadi bahwa pandemi ini memaksa kita untuk look around. Kita stop dulu, kita pause sejenak, kita mungkin di rumah aja, tapi kita lihat apa yang kita bisa kontribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Betul, dan bukan hanya beasiswa terhadap pelaku usaha kecil menengah, tapi juga Pak Sandi menyalurkan beasiswa untuk anak yatim dari korban COVID-19. Seperti kita ketahui banyak anak-anak kecil yang orang tuanya wafat karena pandemi COVID, lalu akhirnya menjadi yatim piatu, begitu ya Pak Menteri? Ya, itu yang sangat menyentuh hati ya. Ada satu keluarga bapak ibunya meninggal karena COVID, anaknya masih sekolah dan nggak tahu bayar sekolah bulan depannya seperti apa gitu. Jadi saya langsung arrange Zoom, kebetulan mereka di Jawa Timur, dan ya dengan Zoom itu terus kita publikasikan, kita post di sosial media. Sekarang alhamdulillah terkumpul dana dari para donatur-donatur, orang-orang baik yang ada di Indonesia. Terakhir kali saya cek, ya mereka cukup punya uang beasiswa paling tidak untuk menyelesaikan pendidikannya. Itu yang paling penting ya, pendidikan, karena betul-betul menjadi senjata dalam tanda kutip untuk kita menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi generasi yang memiliki karakter meski dia ditempa ketika orang tuanya dalam waktu yang bersamaan wafat karena COVID-19. Semoga baik-baik saja. Lalu sekarang terkait tadi kan Pak Menteri di awal mengatakan bahwa ini kita udah mulai serius lagi mendorong industri perhotelan untuk mendapatkan vaksinasi, akomodasi para nakes juga tentu diperhatikan begitu ya. Sejauh ini kalau misalnya dihitung-hitung nih Pak Menteri, hotel mana saja yang sudah berkontribusi, yang sangat kooperatif untuk melaksanakan program pemerintah dan tentunya mewujudkan supaya pariwisata Indonesia kembali bangkit? Semua teman-teman di industri pariwisata ini sangat mensupport. Kemarin sempat ada fenomena mengibarkan bendera putih para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama didominasi di beberapa daerah, hotel-hotel dan restoran. Akhirnya saya ajak bicara,
Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Karena pemerintah itu punya segala keterbatasan, tapi kita ingin hadir mendengarkan keluhan. Dan mereka mengatakan bahwa kami mengibarkan bendera putih bukan artinya kami melakukan perlawanan atau mengirim pesan kami menolak PPKM level 4. Tapi kami mengirimkan isyarat memohon bantuan. Nah ini yang menyentuh hati saya gitu. Ini kan masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata ini percaya sama pemerintahnya dan mengirimkan pesan jadi kayak SOS begitu. Iya. Kita duduk, kita bilang oke, yang diperlukan apa? Dan ternyata sebagian dari mereka sudah terakomodasi dengan kelonggaran-kelonggaran karena bagi mereka kita nggak perlu kalau dibilang handout gitu, kita nggak perlu handout, kita diberikan opportunity, kita diberikan peluang untuk bisa survive. Jadi itu yang dia minta mereka. Mereka nggak minta dikasihani, mereka tidak minta disedekahi, karena mereka yakin mereka bisa membuka, karena sebagian dari mereka punya karyawan, punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi saya sangat tersentuh teman-teman PHRI dengan reaksi yang cepat bisa menggantikan semangat itu, dan alhamdulillah bendera putih tersebut sekarang satu persatu diganti dengan bendera merah putih, menyambut kemerdekaan kita, untuk membangkitkan optimisme kita. Betul, betul. Jadi bendera putihnya begitu ya. Ceritanya jadi SOS tadi, lalu akhirnya capture your attention, diberikan kesempatan, diberikan wadah untuk berdiskusi, untuk akhirnya ngobrol, dan akhirnya tentunya diperlukan apa ya, pendekatan. Kalau tadi saya suka tuh kata-katanya merangkul gitu ya, sama-sama kita rangkul dan mencari solusi bersama untuk keberlangsungan pariwisata Indonesia. Mereka yang UMKM atau yang pengusaha besar, saya yakin masalahnya sama begitu ya, karena pandemi ini memang kita tidak tahu kapan selesainya. Tapi apa yang menjadi pembeda nih Pak Menteri, ketika misalnya berkomunikasi dengan pengusaha besar yang justru lapangan pekerjaannya luas, tapi UMKM yang justru tidak tahu ini harus kemana sebetulnya langkah pertamanya, gimana nih? Konsepnya itu hand holding ya, jadi bagaimana kita bergandengan tangan. Yang kecil ini perlu dibimbing, yang besar perlu diberikan harapan, agar ekonomi ini bisa terus berjalan, tentu dengan segala keterbatasan. Nah, saya bilang kan kalau untuk restoran, manusia tetap saja selama memiliki mulut dan perut akan butuh kuliner, butuh makanan. Tinggal kita fasilitasi bagaimana kita bisa terus berkegiatan dalam bingkai PPKM level 4. Nah, oleh karena itu harus kita fasilitasi siapa yang ingin onboarding masuk ke dalam era digitalisasi. Hotel-hotel mana yang perlu disentuh dengan pemerintah menyediakan tempat istirahat para nakes, tempat untuk isolasi mandiri bagi yang gejalanya sedang, ringan, dan yang tidak bergejala. Nah ini hotel-hotel tersebut akan paling tidak mendapatkan sedikit cash flow. Dan saya yakin yang besar dan yang kecil semua sama, punya pengharapan agar kita bersama-sama bergotong royong keluar dari pandemi ini. Oleh karena itu saya yakinkan mereka, dan kuncinya kita harus mendengarkan, karena dengan mendengarkan masukan dari yang kecil, yang mikro sampai yang besar, kita dapat perspektif bersama, dan itu udah 60-70% solusi dari yang diperlukan. Karena dengan mereka merasa didengar oleh pemerintah, mereka akan semakin melihat bahwa mereka nggak sendiri, tapi semuanya ada dalam posisi yang tentunya berharap dengan bergotong royong, dengan saling peduli, dengan saling menguatkan, kita bisa melewati pandemi. Digandeng, dirangkul, itu yang juga diperlukan oleh masyarakat Indonesia, terutama para pengusaha di bidang pariwisata. Tapi nih ya, kita tuh pada penasaran sama 5 destinasi super prioritas atau DSP yang tadi juga sudah disebutkan dari awal. Sekalian nanti mau kita kasih quiz kepada Pak Menteri, coba bisa nggak kita lihat ada Q-nya apa, menebak apakah itu destinasi di Indonesia, di mana, dan lain sebagainya. Tapi selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Ngobrol Spesial with Sandiaga Uno. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di crosscheck netcom.id, masih bersama saya Indra Maulana.
Halo, ketemu lagi di Newsmaker. Ngobrol sama penyanyi bisa. Ngobrol sama selebritis bisa banget dong. Ngobrol sama politisi bisa juga. Ngobrol sama public figure bisa lah. Saksikan ngobrol asik bersama saya Widya Saputra secara live streaming. Medcom.id, a part of Media Group News. 3, 3, 2, 1, and close the door. no, don't close the door. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik spesial bersama Pak Sandiaga Uno. Kita pantau tentunya di media sosial karena ini Papa online ya. Ada kabar gembira nih bagi pecinta Mueza, kucing kesayangannya. Salah satu kucing kesayangan dari keluarga Pak Menteri ini sedang mengandung, kurang lebih 2 bulan lagi akan melahirkan dan dibukalah open adopt. Boleh diceritakan Pak Menteri seperti apa nih open adopt-nya? Ya, ini Meza adalah kucing keluarga yang sekarang sedang hamil, dan waktu terakhir kali melahirkan anaknya 5, 3 sudah adopt, dan hanya 2 yang sisanya yaitu kita namai yang laki-laki Makassar, yang perempuan Magelang. Nah, karena kita sudah punya 4, karena bapaknya Makassar sama Magelang ini namanya Mewah, dan ini cepat sekali gitu, baru melahirkan udah hamil lagi gitu. Iya. Kita nanti berapa anaknya ini kita akan open adoption untuk para pecinta kucing, dan di hari kucing kemarin kita luncurkan program open adoption ini dengan program sampaikan alasan kenapa saya harus memberikan kitten atau anak-anak kucing ini kepada Anda, dan ini alhamdulillah sudah banyak yang berpartisipasi. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan dan setelah selesai program menyusuinya, kita International Cat Day kemarin dimanfaatkan untuk open adopt ya kan, tapi harus dikasih tahu kenapa you deserve the kitten gitu ya, karena aduh ini lucu-lucu banget ya kalau tapi kita ada yang sedih banget. Aku lihat satu yang kelihatannya calon pemenang nih. Kenapa? Seorang pelaut, jadi dia baru menikah dan dia ya bekerja di laut dan meninggalkan istrinya kesepian. Jadi salah satu hiburan mungkin karena istrinya kesepian adalah dengan mengadopsi kucing ini. Saya tersentuh juga sih, ngebayang gitu kalau harus pengantin baru berpisah dengan istrinya. LDM ya, ini bukan LDR lagi, long distance marriage, jadi kayaknya itu calon pemenang. Jadi bagi kalian yang jomblo-jomblo silahkan ya menjual kejombloan kalian mungkin untuk mendapatkan si kucing nanti yang sudah disiapkan. Ya kurang lebih kalau kucing biasanya estimasinya 3 atau 4 ekor gitu ya. Bahkan di USG juga ya Pak Menteri kemarin kalau saya lihat. Ya, di USG, dan ternyata ini kayaknya lebih dari 5, tapi kita lihat nanti. Ya, langsung berarti makin banyak ya possibility kita untuk memenangkan. Nanti saya mau ikutan juga untuk nemenin, ini dia di sini, Beng Beng dan Oreo. Kucing saya yang ada di rumah kan agak biar ada temennya, biar bertiga gitu kan. Nah, Terus sekarang kita mau ngetes nih Pak Menteri, kita akan memberikan kuis. Ini kuisnya juga di-mention sama netizen yang budiman semua. Papa online coba tes nih terkait pariwisata Indonesia. Jadi nanti akan ada gambar. Silahkan dari gambar tersebut akan bisa diprediksi jawabannya apa begitu ya. Oke? Teman-teman sudah bisa dimulai? Oke, Pak Menteri sudah lihat? Belum Belum lihat. Sudah share screen? Share screen. Silahkan. Ini yang pertama. Apa coba? Bug spot wisata. Sekarang gambarnya dan gambar cap untuk graduation. Betul. Kasih clue deh, terletaknya di Sumut, Sumatera Utara. Ya nggak ada gambarnya. Oh, Danau Toba kalau di Sumatera Utara. Teng, apakah betul? Jawabannya adalah, teman-teman boleh diperlihatkan, iya benar dong dia.
Yang dikasih ya, biar susah, Pak Menteri. Ini Ya deh kalau tuh. gambarnya kayak tadi ya susah lah, karena kan angka apa gambar topinya toga sama T-nya itu toga. Toga. D-nya itu dan. Ya, Oke. Danau Toba. Oke, kita ke pertanyaan yang Oke, kedua. oh Agak, kayak gitu maksudnya. Oke. agak ngerjain ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua, Pak Menteri silahkan. Ada Tebak gambar. spot wisata ini jalan berliku-liku, terus rambut dikepang, liku-liku, kepang, liku-pang, bener nggak? Jaga kalau yang ini nggak pakai kasih Q loh kita. Dan jawabannya adalah bener dong Likupang, kesel deh. Dia udah jago sekarang, udah tahu. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, nah boleh deh nih. Pak Menteri silahkan. Permen, ini dur, tapi gusnya hilang, budur, bener nggak? Ayo, dikaitkan biar lengkap semuanya. Ya ini kan permen, terus ini kalau ini kan Gus Dur paling kanannya kan, bener nggak? Iya, betul. Jadi ini permen merah, terus ini apa namanya fish bump, Bisbal ya. ya kan ini depannya permen. Permen in English apa nih, Pak Menteri? Permen in English candy. Gak ada hubungannya. Ada hubungannya dan jawabannya adalah candy. Candy apa yang terbesar? Candy Borobudur. Oke, pertanyaan berikutnya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir nih buat Pak Menteri deh. Kita kasih yang lucu-lucu. Panda. Ngerjain nih kita. Oh, ini like. Oh, ini sih kacau banget kalian. Kalian kacau banget. Ini Mandalika, tapi ini udah jauh banget. Panda like, Pandalika ini. Mandalika, jawabannya Mandalika, bener dong dia. Tepuk tangan virtual. Pak Menteri, betul semua jawabannya. Jadi lulus nih kata netizen. Oh ya pantas ya. Jadi Kemenparekraf ya iyalah udah hafal gitu ya. Tapi dari keempat, soalnya gambarnya ada di sini semua, di belakang sini nih Widya. tuh lihat tuh di belakangnya Pak Menteri semua. Tapi Pak, kalau misalnya disuruh nih ya, disuruh dalam waktu terdekat paling kangen ke daerah mana sih? Aku tuh kangen semuanya dan udah ngutang karena di PPKM level 4 ini mestinya aku udah 5-5-nya aku kunjungin. Dan kan aku udah tugas 8 bulan nih Widya. Kita punya program di masing-masing 5 destinasi super prioritas. Misalnya di Danau Toba kita sudah launching Bobo Cabin. Jadi itu kayak glamping cabin yang sangat environmental friendly. Itu udah launching, saya mesti datang ke sana dan mendorong vaksinasi di Danau Toba. Borobudur kita udah launching The Sound of Borobudur. Itu music, terus juga Trail of Civilizations kita udah jalanin. Borobudur udah jalan dan kemarin occupancy rate-nya udah 60% di atas rata-rata. Terus juga kalau kita lihat Mandalika ini persiapan mau MotoGP tahun depan dan World Superbike akhir tahun ini mesti dikunjungin juga. Labuan Bajo ini lagi ribut banget urusan Taman Nasional Komodo. Saya mesti pastikan bahwa nanti AMDAL-nya itu sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Terus Likupang ini adalah yang paling tertinggal dari 5 destinasi super prioritas ini. Jadi ini mesti dikebut. Jadi ada beberapa isu seperti pengadaan tematik wisata bahari ini yang harus kita hadirkan di Likupang. Jadi ya mohon doanya aja Mbak Widya dan teman-teman Ngobras supaya 5 destinasi super prioritas ini yang diperintahkan oleh Pak Jokowi ini segera kita bisa persiapkan secara totalitas. Betul, dan kita semua juga udah kangen begitu ya jalan-jalan, dan saya setuju dengan tagar yang ada di kawasan Menteri di Indonesia aja. Karena trust me ya kan, itu semuanya belum tereksplor dengan maksimal. Banyak sekali destinasi-destinasi yang apa namanya mungkin hidden gem kalau kata anak-anak sekarang gitu ya, belum tereksplor. Justru dengan, nah tapi ini ada 2 sisi nih. Ketika misalnya kita seorang influencer atau seorang KOL menemukan hidden gem di sebuah daerah yang mungkin selama ini belum terkenal sama masyarakat, terus jadi terkenal nih gara-gara mereka.
terkenalnya bagusnya ya bagus ya dipromosikan. Oh ternyata di daerah ini ada loh destinasi alternatif dan sangat cantik misalnya. Katakanlah saya menyebutkan di Sultra ada Labengki namanya ya. Pada saat itu Labengki belum terkenal. Ketika ada salah seorang KOL ke sana dan mengatakan, wah ini mini Raja Ampat nih. Ketika saya ke sana benar ternyata sangat bagus. Nah tapi ada dua sisi nih Pak Menteri. Ketika satu dipromosikan pariwisatanya, kedua justru jadi makin banyak orang ke sana, tapi infrastrukturnya belum siap, tapi misalnya katakanlah dalam konteks kebersihannya belum ready, belum banyak fasilitas yang juga bisa dipahami sama orang-orang untuk sama-sama menjaga lingkungan. Ini gimana nih menyikapinya? Ya harus ada keseimbangan ya, harus ada balance ya, bahwa KOL datang ke satu destinasi wisata itu bagus banget, karena itu menjadi salah satu bentuk awareness, juga bentuk promosi. Dan di situ langsung adalah tugasnya pemerintah untuk memfasilitasi agar destinasi tersebut masuk ke dalam prinsip-prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jangan sampai terjadi sampah yang dibuang sembarangan, jangan sampai terjadi pembangunan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, dan tentunya pemerintah juga harus merangkul dunia usaha, bagaimana masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk menyediakan homestay, sehingga juga kuliner-kulinernya juga bisa diberikan pelatihan, sehingga kalau masyarakat ke sana itu juga memberikan dampak, wisatawan itu memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Jadi inilah pendekatan yang kita lakukan di desa-desa wisata. Ada tersebar di 1.831 spot desa wisata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah ini KOL saya udah ajak, sekelas Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Cinta Laura datang ke desa wisata Cibuntu di Kabupaten Kuningan. Saya ajak Ayu Dewi ke desa wisata Penting Sari di Sleman, Yogyakarta. Ini membangkitkan satu fenomena tersendiri, bahwa KOL ini mulai shifting, mulai pivot dari tempat-tempat pariwisata yang sudah established ke pariwisata era baru. Ini yang menurut saya satu tren yang sangat positif, yang mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi nasional. Selain membangkitkan ekonomi nasional, tadi juga Pak Menteri mengatakan betul-betul harus environmental friendly begitu ya. Ini mengingatkan saya terhadap CHSE, ada cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Itu susah nggak sih sebetulnya untuk ke daerah yang katakanlah selama ini mungkin pelosok belum terjangkau untuk menerapkan atau membuat mereka paham terkait CHSE ini, Pak Menteri? Ternyata yang diperlukan adalah kepemimpinan, leadership, dan to lead is to give example, memberikan contoh. Jadi kita datangi tempat-tempat unit usaha yang akan kita berikan sertifikasi CHSE, kita berikan pelatihan, kita berikan pendampingan, dan kita berikan sertifikasi. Begitu mereka memiliki ilmunya bahwa begini loh pariwisata itu harus bersih, harus sehat, harus aman, dan harus memiliki aspek keberlanjutan lingkungan. Jadi bagaimana sampahnya, bagaimana toiletnya, bagaimana juga penggunaan air yang hemat, bagaimana juga dia harus mampu untuk menggunakan energi yang baru dan terbarukan. Nah ini adalah satu konsep pariwisata era baru yang kita harapkan lebih berkualitas dan berkelanjutan secara lingkungan. Jadi pariwisata bukan lagi yang identik, berkerumun, nyampah di mana-mana, udah seperti ya dulu quote unquote seperti cendol gitu. Nah ini udah sekarang lebih tertata dengan baik, apalagi ada teknologi yang bisa memantau kunjungan wisatawan, bisa beli tiketnya juga contactless, sehingga crowd control-nya juga diperhatikan. Ini yang sekarang kita harapkan menjadi satu era baru dari pariwisata kita, dan ternyata bangsa kita ini kalau diberikan contoh, diberikan inspirasi, cepat sekali menyesuaikannya, dan teknologi dan digital memainkan peran yang sangat luar biasa. Jadi selain leadership ada e-leadership juga di situ begitu ya, untuk mencontohkan, untuk merangkul lagi tadi sama-sama mewujudkan CHSE. Ini ada pertanyaan nih dari netizen yang budiman, Bang Sandiaga Uno dari Altaran.
dia mengatakan, tadi lucu, Bang Sandi mengatakan vaksin with view. Itu maksudnya vaksin di tempat-tempat wisata gitu atau gimana? Saya jadi mau vaksin nih, giliran dikasih view aja, mau vaksin. Gimana nih Pak Menteri penjelasannya? Jadi ini terinspirasi dari pelaku pariwisata di Gunung Kidul, di South Shore tempatnya salah satunya, dan di Bali, di mana ternyata masyarakat kita sebetulnya jika diberikan insentif gitu tempat vaksin, tapi dapat pemandangan yang keren buat selfie. Nah ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat sekitarnya maupun dari yang tempat yang mungkin agak sedikit jauh datang untuk divaksin dan menikmati pemandangan indah. Jadi kita sebutnya vaksin with a view. Akhirnya itu menjadi model, kita lakukan di Lembang, kita lakukan di Cicalengka, kita lakukan di Dreamland ya kemarin di Kabupaten Bandung, kita lakukan juga di beberapa spot. Nah ini merupakan daya tarik dan terakhir berkembang. Oh bukan hanya view, tapi di tempat sentra ekonomi kreatif dong, sembari kita beli kuliner yang enak. Belanja. Vaksin asik di tempat piknik. Jadi mereka vaksin sembari pesan makanan, begitu kelar vaksinnya dia bawa makanannya untuk take away. Take away, itu loh jadinya. Jadi ini yang akhirnya memicu mal kembali dibuka, tapi persyaratannya vaksin dan disediakan tempat vaksin di mal-mal tersebut. Betul. Jadi itu yang paling penting ya, vaksin yuk semuanya, vaksin yang belum vaksin, yang takut jarum suntik, yang kemakan hoax bahwa isinya vaksin itu macam-macam, tolonglah. Kita sama-sama. Tolong. Kita sama-sama nih pengen keluar, kita pengen sama-sama piknik lagi, menikmati pariwisata Indonesia yang indah itu, terutama tadi ada 5 destinasi super prioritas, sangat penasaran pengen ke sana, jadi yang belum vaksin silahkan vaksin. Terakhir nih Pak Menteri silahkan diglorifikasi terkait Wonderful Indonesia. Kita lihat tadi ada tagar di Indonesia aja, apa yang bisa kementerian Anda lakukan untuk membuat yakin, membuat nyaman, membuat aman para calon turis ini untuk jalan-jalan di Indonesia aja? Ya, tentunya pertama aspek kesehatan harus kita utamakan. Jadi kami mendorong per 7 Agustus ini sudah ada 22 sentra vaksinasi yang kita inisiasi dengan target 450.000 pelaku parekraf September 2021 bisa divaksinasi. Kita lakukan juga perluasan testing, tracing, dan treatment. Kita juga dengan CSE itu meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan atas protokol kesehatan, dan juga di sisi ekonomi bantuan-bantuan yang diperlukan dan kesiapan dari segi inovasi, adaptasi, kolaborasi tetap kita prioritaskan. Dan terakhir kita juga mendorong dari sisi kemanusiaan, bagaimana parekraf ini juga merangkum sisi-sisi terbaik kemanusiaan untuk saling membantu mendorong masyarakat menggunakan kearifan lokal, dan desa-desa wisata ini akan menjadi ujung tombak sekaligus juga mendorong produk-produk ekonomi kreatif kita. Dan terakhir saya ingin kasih pantun buat netizen yang budiman dan juga yes, kalau mau liburan kini bisa ke desa wisata. Cakep. Pilihannya beragam, tersebar di seluruh Nusantara. Cakep. Kakak Widya, ayo dukung terus pemulihan pariwisata. Ekonomi kreatif bangkit, lapangan kerja makin terbuka. Itu loh yang paling dibutuhkan. Ada 5. Cakep. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Aduh. Mohon maaf nih Widya, pantunnya segini aja. Kapan-kapan disambung lagi di lain waktu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri, Bang Sandiaga Uno, kesayangan kita semua, Papa Online, sehat selalu. Dan tentunya jangan letih untuk memberikan inspirasi melalui media sosialnya, untuk mengingatkan kita semua bahwa masih ada pilar kemanusiaan, masih banyak orang baik di Indonesia untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang terutama terkena pandemi COVID-19, dan kita berdoa supaya kita cepat jalan-jalan lagi, kita berwisata lagi, tentunya lagi-lagi ya tadi dengan aman, dengan konteks PPKM yang tetap harus dilanjutkan, protokol kesehatannya jangan lupa. Lihat tuh Pak Menteri tetap memakai masker, jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Pak Menteri sekali lagi terima kasih. Terima kasih Widya, sukses.
Sukses, salam buat Mueza dan Open Adopt-nya saya ikutan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Salam sehat. Hatur nuhun. Salam sehat, bye-bye. Pamit dulu. Dipersembahkan oleh